Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke kitab, saya sajikan tabel terlebih dahulu agar teman-teman lebih mudah ketika menghafal tanda-tanda i'rab. Nah, kalimat isim itu ada yang berbentuk ismun mufrad, ada mutsanna, ada jam'u mudzakkarin salim, ada jam'u muannatsin salim, ada jam'u taksir, dan juga ada asma sittah. Pertama isim mufrad. Ada yang munsharif berarti bertanwin ya. Ada yang ghairu munsharif yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, ke semua isim ini ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang makhfud dan tidak ada yang majzum karena isim tidak bisa menerima jazm. Pertama isim mufrad munsharif. Ketika marfu tanda rofanya dengan dhammah. Contohnya Muhammadun. Mansub tanda nasabnya dengan fathah Muhammadan. Makhfud tanda khafadnya kasrah Muhammadin. Nah, itu yang munsharif ya, yang bertanwin dun dan din. Yang ghairu munsharif marfu, tandanya dhammah. Contohnya Ibrahimu sama-sama dhammah cuma dia tidak bisa Ibrahimun. Mansub tanda nasabnya fathah seperti Ibrahima. Makhfud tanda khafadnya juga dengan fathah seperti Ibrahima. Berikutnya musanna. Ya, musanna itu atau isim tasniyah ya dua. Isim yang dua. Ketika marfu tanda rofanya dengan alif seperti rojulani, dua laki-laki ya, dua orang laki-laki. Mansub tanda nasabnya ya, rojulaini contohnya. Makhfud dengan ya, contohnya rojulaini. Kemudian ada mulhaq. Mulhaq bi musanna. Ya, mulhaq itu yang diikut sertakan kepada musanna dengan musanna. Kenapa dia tidak disebut musanna saja? Tidak bisa. Karena kalau ingin disebut musanna atau isim tasniyah, dia harus memiliki bentuk mufrad dan juga jamaknya. Ketika tidak ada tetapi serupa, maka namanya mulhaq bi musanna. Ketika marfu, tanda rofanya dengan alif sama saja. Contohnya isnani. Isnani tidak ada bentuk mufradnya. Mansub tanda nasabnya dengan ya sama ya dengan ini dengan musanna. Contohnya isnaini makhfud tanda khafadnya dengan ya isnaini. Nah, tanda-tanda inilah yang teman-teman harus hafal ini. Nah, tanda-tanda ini. Berikutnya jam'u mudzakkarin salim marfu tanda rafanya dengan waw seperti mu'minuna. Mansub tanda nasabnya dengan ya seperti mu'minina, makhfud tanda khafadnya ya seperti mu'minina. Ada juga mulhaq bi jam'i mudzakkarin salim. Dia diikut sertakan kepada jam' mudzakkar salim. Marfu tanda rafanya waw seperti isyruna. Isyruna sampai tis'una. Sampai 90 ya. Itu hukumnya diikutkan kepada jam' mudzakkar salim sehingga disebut mulhaq bi jam'i mudzakkarin salim. Nah, ini tidak ada bentuk mufradnya. Jamaknya juga enggak ada. Kemudian mansub tanda nasabnya dengan ya isyrina, makhfud tanda khafadnya ya isyrina. Kemudian yang keempat jam'u muannatsin salim marfu'nya dengan dhammah seperti mu'minatun, mansubnya dengan kasrah mu'minatin, makhfudnya dengan kasrah mu'minatin. Ada juga mulhaqnya. Mulhaq bi jam'i muannatsin salim marfu' dengan dhammah sama ya seperti ulatun wa ulatul ahmali. Kemudian mansub dengan kasrah ulatin. Makhfud dengan kasrah juga ulatin. Nah, ini mulhaq bi jam'i muannatsin salim. Jam'u taksir. Ada yang munsharif dan ada yang ghairu munsharif seperti isi mufradnya. Ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Munsharif berarti bertanwin. Ketika marfu tanda rafanya dhammah, contohnya ashabun. Qala ashabu Musa. Dia marfu'nya dengan dhammah. Mansub dengan fathah ashaban, makhfud dengan kasrah ashabin. Ini jamak taksir nih. Dan dia munsharif bertanwin. Yang ghairu munsharif marfu dengan dhammah sama saja. Contohnya masakinu. Masakin jamak dari maskan. Kemudian mansub, maskannya tempat tinggal. Mansub tanda nasabnya dengan fathah seperti masakina makhfud
juga dengan fathah seperti masakina. Dan asma sittah, isim yang 6. Ini sudah kita bahas pada sesi sebelumnya. Ketika marfu, tandanya dengan waw, contohnya abuka. Mansub, tandanya dengan alif, contohnya abaka. Makhfud, tandanya dengan ya, contohnya abika. Ya, marutu bi abika. Nah, ini kalimat isim dan teman-teman harus hafal nih tanda-tanda ini. Berikutnya kalimat fi'il. Kalimat fi'il juga ada yang mu'rob, berarti ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majzum. Nah, fi'il apa ini? Nah, cuma satu, yaitu fi'il mudhari, ya. Fi'lun mudhari'un. Fi'il yang lainnya enggak, karena dia mabni. Jadi, fi'il yang mu'rob hanya satu, yaitu fi'lun mudhari'un. Nah, fi'il mudhari ini ada 3 bentuk. Nah, satu sahihun akhir, kedua mu'talun akhir, 3 af'al khamsah. Sahih akhir itu yang ujungnya bukan berupa huruf ilat dan juga bukan berupa af'al khamsah, yaitu waw nun, alif nun, ya nun. Kalau mu'tal akhir berarti ujungnya dengan huruf ilat. Nah, ketika marfu nih, sahih akhir ketika marfu, tanda rafa'nya dhammah seperti yaktubu. Mansub, tandanya dengan fathah seperti an yaktuba. Makhfudnya enggak ada karena ini untuk isim. Kemudian majzum dengan sukun kalau sahih akhir ya. Seperti lam yaktub. Berikutnya mu'tal akhir, marfu, tandanya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang tidak ditulis atau dhammah yang diperkirakan saja. Jadi tidak, dalam lafadznya itu tidak ditulis. Seperti yabki, ya, asalnya yabkiyu, begitu. Tidak ditulis karena berat bagi orang Arab ya. Huruf ilat itu huruf penyakit. Ketika mansub, tanda nasubnya dengan fathah. Nah, tapi kalau mansub dia diberikan harokat. An yabkiya. Nah, kalau majzum dengan hadfu harfil ilah, membuang huruf ilat seperti lam yabki. Nah, hilang nih huruf ya-nya. Afal khamsah marfu dengan nun. Contohnya yadrusuna. Mansub dengan hadfu nun, menghilangkan nun seperti an yadrusu, hilang nunnya. Majzum juga dengan hadfu nun seperti lam yadrusu. Nah, itu kalimat fi'il dan teman-teman harus hafal tanda-tanda ini. Baik, kita langsung ke kitab. Nah, tadi mengulang saja ya, untuk mempermudah teman-teman menghafal tanda-tanda i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Seperti biasa saya akan bacakan terlebih dahulu baru saya berikan penjelasan di sini secara ringkas. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa kulluha turfa'u bid-dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Al-mu'rabat ya. Jadi kesimpulannya sebetulnya tanda i'rab itu cuma 2. Satu, ada yang di-i'rab dengan tanda i'rab harokat, ada yang di-i'rab dengan tanda i'rab huruf. Itu saja. Nah, harokat ini ada di mana? Ada di 4. Ya, ada di 4 jenis ya. 1 di isim mufrad, 2 di jam'ut taksir, 3 di jam'u muannatsin salimun, kemudian yang keempat di fi'lun mudhari'un alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi 3 kalimat isim, 1 kalimat fi'il. Nah, semua ini marfu'nya bi dhammah dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, makhfudnya bi kasrah dengan kasrah, majzum bi sukun dengan sukun. Cuma ada yang dikecualikan ya. Wa kharaja an dzalik, ya, keluar dari ketentuan ini ya. 1, ismun ghairu munsharif ma lam yudhaf aw tadkhulu alaihi al yukhfadu bi fathah. Katanya di sini kan makhfudun bi kasrah. Ya, semuanya dikhafadkan dengan kasrah, tapi ada yang dikecualikan yaitu isim ghairu munsharif, dia dikhafadkan dengan fathah. Yang kedua, jam'u muannatsin salim yunsab bi kasrah. Katanya di sini mansub bi fathahnya, semuanya mansub dengan fathah. Tapi dikecualikan nih, jamak muannats salim ini, ya muannats salim itu mansubnya dengan kasrah.
Kemudian fi'il mudhari mu'tal akhir. Dia jazmnya bukan dengan sukun melainkan dengan yujzamu bihadzfiha, dengan menghilangkan huruf illatnya. Ini ya bisukun tadi. Wa kharaja an dzalik salah satu asya alismul ladzi la yansarifu. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Mufradan kana wa jam'at taksir fa innahu yukhfadu bil fathati ma lam yudhaf aw tadkhul alaihi ala. Kenapa harus ada kalimat ini? Dulu sesi sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Kemudian wa jam'ul muannatsi salimu fa innahu yunsabu bil kasrah wal fi'lul mudhari'u al mu'talul akhiru fa innahu yujzamu bi hadfi akhiri wa taqaddamat amsilatu dzalik, yang sudah berlalu penjelasannya, contoh-contohnya juga. Nah, yang kedua nih huruf. Saya baca dulu. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Ada 4 juga nih, ada 4 jenis nih yang di-i'rab dengan huruf. Wahyal mutsanna wa ma humila alaihi wa jam'ul mudzakkari salim wa ma humila alaihi wal asma'u sittah wal amtsilatul khamsah. Apa amtsilah khamsah? Af'al khamsah ya. Fa ammal mutsanna fa yurfa'u bil alifi wa yansubu yajru bil ya'i al maftuhi ma qablaha al maqsuri ma ba'daha wa ulhiqa. Ini dia penting nih. Wa ulhiqa bihi ithnani wasnatani wasintani mutlaqan wa kila wa kilta bi syarti idafatihima ila dhamir nahwu ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Yang huruf ini ada 4 juga. Ini 1 di musanna dan juga mulhaqnya. Apa ini? Di i'rab dengan tanda i'rab huruf. Kemudian ada di jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya, ada asma sittah dan ada amtsilah khamsah. Amtsilah khamsah ini af'al khamsah. Nah, sama saja 3 di kalimat isim, 1 di kalimat fi'il. Nah, ini marfu, kalau musanna marfu'nya dengan alif, jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya dengan wawu, asma sittah dengan wawu, amtsilah khamsah dengan nun, itu tanda rafa'nya. Mansub tanda nasabnya kalau musanna dengan ya, jamak mudzakkar salim dengan ya, asma sittah dengan alif, kemudian amtsilah khamsah dengan hadzfun nun. Makhfud ya, tanda khafadnya untuk musanna dengan ya, jamak mudzakkar salim dengan ya, asma sittah juga dengan ya, amtsilah khamsah tidak ada karena fi'il tidak ada yang makhfud. Nah, ada yang majzum. Nah, majzum ini amtsilah khamsah, untuk amtsilah khamsah ya, tanda jazmnya dengan hadzfun nun, menghilangkan nun. Nah, kesimpulannya ke semua ini tanda i'rabnya semuanya berjenis huruf. Nah, ini ya. Ini saja sebetulnya tanda i'rab itu dengan harokat dan dengan huruf. Jadi yang teman-teman hafalkan tadi ini ya, dari awal sampai akhir baik kalimat isim atau fi'il, coba saja, sebetulnya cuma 2, yaitu dengan harokat, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Yang kedua dengan huruf alif, ya, nun, ya, waw. Nah, kita lanjut ya. Nah, tadi teman-teman penting nih, ada mulhaq nih. Ini saya bahas tersendiri nih. Wa ulhiqa bihi ithnani wasnatani. Jadi yang disertakan dengan musanna ada itsnan, ada wasnatan, ya itsnatani, ada sintan, mutlaqan secara mutlak. Dan ada kila dan kilta. Cuma untuk kila dan kilta ini ada ketentuan, yaitu bisyarti idhafatihima ila dhamir. Dia harus dimudhofkan kepada isim dhamir. Nih. Saya baca dulu. Ya. Ja'ani kilahuma wa kiltahuma wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. wa marartu bi kilaihima wa kiltaihima. Fa in udhifa ila zahir, ya, kalau dimudhofkan kepada yang zahir, kana bil alifi fil ahwali tsalatsah wa kana i'rabuhuma kal maqsur bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alif. Nahwu ja'ani kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Sampai situ dulu. Jadi kila ada yang di-i'rab dengan huruf alif, ya, kemudian ada yang di-i'rab dengan harokat, tapi harokatnya muqaddarah. Kalau dengan huruf berarti dia mulhaq bi musanna. Tapi kalau dengan harokat muqaddarah maka dia masuk ke isim maksur, ya. Jadi isim maksur. Nah, kapan
diikutkan ke musanna? Jika mudhofnya ke isim dhamir, ya. Kan harus dimudhofkan dia. Nah, kalau mudhofnya ke isim dhamir, maka dia diikutkan ke musanna tanda i'rabnya. Seperti ja'ani kilahuma nih. Kila dia sebagai fa'il maka marfu. Tanda rofanya apa? Tanda rofa pada musanna yaitu dengan alif, ya. Dan dia mudhof nih. Mudhofnya kemana? Ke huma. Huma ini isim dhamir. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kila itu mulhaq bi musanna, tanda i'rabnya i'rab musanna. Kalau mansub berarti dengan ya, ra'aitu kilaihima. Kalau majrur juga dengan ya, marartu bi kilaihima. Nah, yang kedua, jika mudhofnya ya ke isim zahir. Kalau ke isim zahir maka tanda i'rabnya dengan harokat. Dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah dan juga kasrah muqaddarah. Contohnya ja'ani kilar rajulaini. Kila ini fa'il marfu, tanda rofanya apa? Tanda rofanya dhammah muqaddarah karena isim maksur dia. Ketentuannya jadi isim maksur. Kenapa begitu? Karena dia mudhofnya ya, ke isim zahir yaitu rajulaini. Ya, rajulaini bukan dhamir tapi zahir. Nah, berarti kalau mansub juga sama tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ra'aitu kilar rajulaini. Marartu bi kilar rajulaini. Nah, begitu ya. Jadi ada dua i'rab dia. Bisa dengan huruf, bisa juga dengan harokat. Tergantung mudhofnya kemana dulu. Kalau ke isim dhamir maka dengan huruf. Kalau ke isim zahir maka dengan harokat muqaddarah. Berikutnya yang mulhaq juga yang penting dibahas adalah jamu muzakkar salim. Wa amma jam'ul muzakkar salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu yujarru bil ya al maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Nah, jamu muzakkar salim ini marfu dengan waw ya. Ya. Seperti ja'a muslimuna mansub dengan ya, seperti ra'aitu muslimina mahfud dengan ya, marartu bi muslimina. Wa ulhiqa bihi dan disertakan dengan jamu muzakkar salim ini apa saja? Satu, ulu, alamun, wa ishrun, wa ma ba'dahu minal uqud ila tis'in sampai tis'in ya, tis'un. Ya, itu mulhaq bi jamu muzakkar salim. Kemudian aradun, aradun wa sinun wa babuhu, wa ahlun wa wabilun wa iliyun nahwu wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wa inna fi dzalika la dzikra li ulil albab walhamdulillahi rabbil alamin walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina alladzina ja'alul qur'ana 'udin syaghalatna amwaluna wahluna. Nanti berikutnya ya. Ada mulhaq jamu muzakkar salim, ada mulhaqnya. Mulhaq bi jam'i muzakkarin salim. Ini banyak ya. Contohnya. Satu, ulu. Ulu artinya sahib, sahibu, pemilik. Seperti wala ya'tali ulul fadli minkum. Nah, yang saya merah ini ya, yang saya berikan warna merah ini i'rabnya dia marfu ya, jadi ismun marfu dia ulu ya karena fa'il ya. Tanda rofanya dengan apa? Tanda rofanya dengan waw karena dia mulhaq bi jam'i mudzakkarin salim. Nah, contoh lain alamun seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalimat alamin ini ismun majrur, dia majrur. Kenapa? Ini bisa mudhofun ilaih, bisa juga naat, yang jelas dia isim majrur. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya ya karena dia mulhaq bi jam'i mudzakkarin salim. Nah, contoh yang mulhaq yang lainnya adalah isyrun. Ayyakum minkum isyruna sabiruna. Nah, kalimat isyrun adalah ismun marfu, dia terrafa'kan. Nah, tanda rofaknya dengan waw karena dia jamak mudzakkar salim. Berikutnya aradun. Aradun ini jamak dari ardun, bumi. Contohnya Allahumma rabbis samawati wa rabbil aradin. Nah, aradin ini ismun majrur, dia terjarkan karena mudhof ilaih ya. Ini mudhof ilaih majrur. Nah, tanda jarnya dengan ya karena mulhaq bi jami mudzakkar salim. Berikutnya sinun. Sinun ini jamak dari sanah. Contohnya walabithu fi kahfihim salasami'atin sinin.
Kalimat sinin ini ismun majrur. Kenapa majrur dia? Nah, bisa badal dari mi'ah, bisa juga mudhofun ilaihi mungkin ya. Yang jelas dia isim majrur. Nah, tanda jarnya dengan apa? Dengan ya karena mulhaq bi jam'i mudzakkarin salim. Berikutnya ahluna. Nah, ahluna ini jama dari ahlun. Seperti syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kalimat ahluna ini ismun marfu. Nah, kenapa ismun marfu? Karena dia ma'tuf. Ma'tuf alaihi ma amwaluna. Ya, pokoknya dia marfu. Tanda rofanya dengan apa? Dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena dia mulhaq kepada jama' mudzakkar salim. Berikutnya indun. Contohnya alladzina ja'alul qur'ana indin. Indin ini ismun mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih, maf'ul kedua ya dari ja'alu. Nah, tanda nasabnya kalau maf'ul bih mansuban, tanda nasabnya dengan ya karena dia mulhaq bi jami' mudzakar salim. Berikutnya illiyun seperti wa ma adraka ma illiyun. Nah, illiyun ini ismun marfu'. Nah, tanda rafa'nya dengan waw karena dia mulhaq ke jami' mudzakar salim. Wabilun, wabilun ini hujan deras. Contohnya hadza wabilun. Wabilun ini ismun marfu, tanda rufanya dengan waw karena dia mulhaq ke jama' mudzakar salim. Adapun marfu'atul asma ini belum kita bahas, nanti kita akan bahas di bab selanjutnya ya. Kenapa isim itu bisa marfu? Kapan saja bisa marfu? Insyaallah akan kita bahas. Syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim inna kitabal abrari lafi aliyyin wa ma'adraka ma'iliyun wa ammal asma'u sittah. Ini topik baru nih. Wa ammal asma'u sittah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujaru bil ya'i bi syarti an takuna mudhafatan fa in ufridat anil idhafah u'ribat bil harakati dhahirah nahwu wa lahu akhun wa inna lahu aban wa banatul akhi wa an takuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Ini penting nih asma sittah. Nah, anggotanya ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, hanuka. Apa itu hanuka? Sesuatu yang jelek ya. Kalau disebutkan itu sesuatu yang buruk. Hanuka, anukmu gitu. Zumalin, pemilik harta. Nah, ini anggota asma sittah. Nah, asma sittah ini marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan alif, makhfudnya dengan ya. Seperti ja'a abuka, ro'aitu abaka, marutu bi abika. Wawu, alif, dan ya. Cuma kalau ingin di i'rab seperti ini, dia harus memenuhi syarat. Nah, ada syaratnya. Apa saja? Yang pertama, antakuna mudhofatan. Dia mesti mudhof. Contohnya nih, ja'a abuka. Nah, abuka ya. Abu mudhof, ka mudhofun ilaih. Nah, jadi dia dimudhofkan baik ke isim dhamir atau yang ke isim zahir. Contohnya, ja'a Abu Zaidin. Nah, sama saja. Yang penting dia mudhof, berarti ada mudhofun ilaihnya. Baik mudhofun ilaihnya isim dhamir ataupun isim zahir. Ra'aitu abaka, ra'aitu aba Zaidin. Maratu bi abika, maratu bi abi Zaidin. Yang jelas dia mudhaf. Itu syarat yang pertama. Nah, ini wa in ufridat anil idhafah, kalau dia menyendiri dari idhafah berarti dia tidak dimudhafkan. Ribat bil harokati zahirah, maka dia di-i'rab dengan harokat ya. Kalau apa? Kalau dia tidak berposisi mudhaf, berarti tidak ada mudhaf ilaih di sana. Contohnya walahu akhun. Nah, ini dia tidak berposisi sebagai mudhaf, enggak ada mudhaf ilaihnya. Maka di-i'rab dengan i'rab harokat ya. Akhun dengan dhammah berarti. Wa inna lahu aban dengan fathah berarti karena isim inna ya. Kemudian wa banatul akhi, dia makhfud tanda khafatnya dengan kasroh ya. Dia tidak berposisi sebagai mudhaf ya. Artinya dia tidak ada mudhafun ilaihnya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Nah, tadi kan harus mudhaf, tapi mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Ya mutakallim itu orang yang berbicara ya. Fa in udhifat ilal ya, kalau dimudhafkan kepada ya, u'ribat biharakatin muqaddarah ala ma qabla ya. Kalau dimudhafkannya ke ya mutakallim, maka dia tanda i'rabnya bukan dengan apa? Bukan dengan huruf ini. Dia di-i'rab dengan harokat. Harokat muqaddarah, harokat yang diperkirakan. Contoh, inna hadza akhi. Ini kalimat akhi. Akh ini kan anggota asma khamsah, asma sittah ya.
akhuka nih. Dan dia mudhof, cuma mudhofnya kepada yang mutakallim. Ya. Maka ketika dia dimudhofkan kepada yang mutakallim, tanda i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Kalau di sini karena di sini posnya sebagai khobar, maka dia marfu, tanda rofanya berarti dengan dhammah muqaddarah di atas huruf sebelum ya. Apa itu kha? Nah, berarti di atas huruf kha ini sebetulnya dia marfu'nya tanda rafanya dengan dhammah, cuma muqaddarah. Nah, karena tidak bisa dibaca in hadza akhuyi. Biar munasib, biar cocok akhi. Begitu. Yang jelas ya dengan harokat. Yang keempat, wa antakuna mukabbaratan fa in saghurat u'ribat bil harakati dzahirah. Dia harus mukabbar ya. Lawannya musaghar atau isim tasghir. Isim tasghir itu kecil ya, isim yang artinya kecil. Contoh misalkan abun itu bapak, abuka bapakmu. Cuma ini bapakmunya gede. Tapi kalau ubayyuka ini bapakmu kecil, itu bapak kecilmu. Nah, begitu. Bapak gedemu, bapak kecilmu. Nah, kalau musaghar contohnya hadza ubayyuka. Ini ubayyuka, ini musaghar. Ini isim tasghir, maka di i'rab dengan tanda i'rab harokat yaitu dhammah. Yang kelima, wa antakuna mufradatan. Dia mesti mufrad, berarti seorang. Abuka seorang bapakmu, ya bapakmu tapi seorang. Fa in thunyat kalau dijamak, au jumiat atau dijamak, di dua ya. Thunyat kalau di dua, afwan ya. Fa in thunyat kalau di dua, au jumiat atau dijamak, u'ribat i'rabul musanna wal majmu'. Maka di i'rab dengan musanna dan majmu' ya. Kalau di dua, kalau dua berarti. Contohnya ja'ani abawan, datang kepadaku dua bapak. Abawan ini kan musanna bukan mufrad kan? Maka dia di i'rab dengan musanna bukan di i'rab dengan asma sittah. Berarti dalam kondisi seperti ini dia marfu tanda rofanya dengan alif. Karena dia musanna. Atau jama. Ja'ani abauka. Abauka ini jama. Jama taksir ini. Maka tanda i'rabnya ya jama taksir ketika marfu tanda rofanya dengan dhammah berarti di sini. Nah, mulahadzah perhatian wal afsah fil hanni an-naqsu ay hadzfu akhirih wal i'rab bil harakati 'ala nun. Nah, ini hanuka ini kan termasuk anggota asma sittah nih. Cuma di sini dikatakan yang paling benar di han ini adalah an-naqsu. Nah, dengan cara mengurangi ay hadzfu akhirih itu maksudnya mengurangi atau menghilangkan huruf akhirnya. Ya, sesuatu yang di akhirnya berarti wawunya dihilangkan dan di-i'rab dengan harokat di atas huruf nun. Sehingga menjadi hadza hanuka ya, yang paling benar katanya wawunya dihilangkan ya huruf akhirnya itu. Kemudian di-i'rab dengan harokat, jadi bukan dengan huruf. Ra'aitu hanaka marartu bihanika. Walihadza atas dasar ini lam ya'uddu sahibul jurumiyah ya, penulis kitab jurumiyah tidak mencantumkan, tidak menghitung hanuka ini ke dalam anggota asma khamsah dalam istilah beliau ya. Wala min ghairihi min hadzil asma wa ja'aluha khamsatan ya, sehingga mereka menjadikannya tetap 5 saja asma khamsah. Begitu. Hadza hanuka ra'aitu hanaka wa martu bihanika wa li hadza lam ya'uddu sahibul jurumiyah wala ghairuhu min hadzil asma wa ja'aluha khamsatan. Wa amal amtsilah khamsah fahiya kullu fi'lin ittasala bihi dhamiru tasniyatin nahwu yaf'ulani taf'ulani aw dhamiru jam'in nahwu yaf'uluna taf'uluna aw dhamirul muannatsatil mukhatabati nahwu taf'alina fa inha turfa bi thubutin nun tunsab bi hadzfin nun wa tujzam bi hadzfin nun. Nanti berikutnya. Amtsilah khamsah ini adalah setiap fi'il ya, kullu fi'lin. Setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir jama'. Dhamir jama' ini gampangnya fi'il yang ujungnya wawu dan nun. Contohnya yaf'uluna taf'uluna. Ini wawu jama' namanya. Ini dhamir hum, ini dhamir antum. Yang kedua fi'il yang bertemu dengan dhamir tasniyah alif nun. Seperti yaf'ulani taf'ulani. Yang ketiga, fi'il bertemu dengan dhamir muannatsah mukhatabah, dhamir perempuan yang mukhatabah yang diajak bicara berarti anti, ya dhamir anti. Contohnya taf'alina. Ini semua marfu
dengan subutun nun dengan nun. Kalau mansub dengan hadfun nun dengan menghilangkan nun. Kalau majzum juga dengan hadfun nun. Nah, ini kesimpulan ya. Tadinya watun sabutu jamu bi hadfin nun. Tanbih, ya tanbih, perhatian ya. Walima mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata. Sebetulnya ya, secara keseluruhan ya, tanda i'rab ini ada 14. Minha arba'u usulin ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin-nasbi wal kasratu lil jarri was sukun lil jazmi. Wa asyratu furu'in na'ibatun an hadzal usul. Thalathun tanubu anid dhammah wa arba'un anil fathah wa thnani anil kasrah wa wahidatun anis sukun. Jadi tanda i'rab itu ada yang usul. Yang usul itu 4, yang dasar berarti. Yaitu dhammah li raf'in, dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk khafad, dan sukun untuk jazm. Ini namanya usul. Ada furu berarti kalau ada usul kan? Furu cabangnya. Ada berapa? Ada 10. Untuk dhammah ada 3 cabangnya, naibahnya. Ada waw, alif, nun. Untuk fathah ada 4, alif, kasrah, ya, dan hadfun nun. Untuk sukun ada 2, ya dan fathah. Dan untuk kasroh ya, untuk kasroh ada 2, ya dan fathah, dan untuk sukun ada 1 yaitu hadfun nun. Totalnya itu ada 14. Nah, kalau dirangkum seperti yang saya bahas di sesi sebelumnya itu bawaan fatal kayah kaifasu, bawaan untuk marfu tanda rofa, fatal kayah untuk tanda nasab, kaifa tanda khofad, dan suha tanda